Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imahati Ustiah dari Prodi Akuntansi Universitas Alma-Ata. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, semua proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga nantinya menjadi bentuk laporan keuangan bermula dari satu konsep yang harus dipahami, yaitu persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Artinya bahwa dalam persamaan dasar akuntansi ini harus menunjukkan keseimbangan antara sisi kiri yaitu harta dan juga sisi kanan yaitu utang dan modal. Hal ini dapat dirumuskan menjadi harta sama dengan utang ditambah modal, yang mana harta merupakan bagian dari aktiva, sedangkan utang dan modal merupakan bagian dari pasiva. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa aktiva sama dengan pasiva. Secara jelasnya yaitu harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sementara utang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan atas pinjaman yang dilakukan pada pihak lain. Adapun modal merupakan hak dari pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Secara rincinya yaitu dapat dilihat pada slide berikutnya, yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang mana unsur-unsur ini dibagi menjadi 6. Pertama, harta atau aset yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu harta lancar seperti kas, perlengkapan, piutang. Nah, terus yang kedua yaitu harta tetap seperti kendaraan dan juga gedung. Dan harta tak berwujud seperti hak paten dan juga hak cipta. Unsur yang kedua yaitu utang atau dapat disebut juga sebagai kewajiban atau liabilitas, yang mana ini dibagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek yang hanya berlangsung kurang dari 1 tahun seperti utang bank dan juga utang usaha. Yang kedua yaitu utang jangka panjang yang dapat berlangsung lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi. Unsur yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Contohnya yaitu dapat berupa modal dari pemilik dan juga modal yang disetornya. Unsur-unsur selanjutnya yaitu terdapat pendapatan, beban, dan juga prive, yang mana pendapatan ini bersifat untuk menambah modal, sedangkan beban dan juga prive ini bersifat mengurangi modal. Oke, selanjutnya fungsi dari persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan atas perusahaan setiap terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar yang dipergunakan atau dibelanjakan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini dicatat pada suatu tabel persamaan akuntansi yang mana isi-isinya memuat beberapa kolom. Di antaranya 1 kolom tanggal, yang mana di sini harus diisi sesuai dengan waktu terjadinya transaksi dan harus secara urut berdasarkan waktu terjadinya. Yang kedua yaitu kolom harta, yang mana ini dapat dibagi menjadi beberapa kolom seperti kolom kas, kolom piutang, kolom perlengkapan, dan juga kolom-kolom lainnya yang termasuk dalam harta. Kolom yang ketiga yaitu kolom utang, yang mana ini juga dapat dibagi menjadi beberapa kolom seperti kolom utang bank dan juga kolom utang usaha. Kolom keempat yaitu ada kolom modal, yang mana biasanya ini diisi oleh modal dari pemilik, pendapatan,
terus beban, dan juga preform. Kolom terakhir yaitu ada kolom keterangan, yang mana kolom ini hanya diisi apabila terjadi perubahan atas transaksi yang dilakukan, seperti penambahan atau pengurangan modal, yang mana penambahan modal dapat berasal dari pendapatan, sedangkan pengurangan modal dapat berasal dari beban dan juga preferred. Baik, sekian dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.